Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Nah, untuk hari ini kita masih membahas mengenai himpunan, kelanjutan yang sebelumnya. Nah, di mana di dalam himpunan nanti hari ini itu yang akan kita bahas, kita itu akan membahas mengenai yang pertama adalah hubungan antar himpunan, kemudian operasi himpunan, kemudian menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai hubungan antar himpunan. Jadi, antara himpunan yang satu dan himpunan yang lain itu punya hubungan. Hubungannya apa saja sih? Yang pertama adalah himpunan saling lepas. Jadi ada beberapa himpunan yang saling lepas. Dua himpunan saling lepas itu seperti apa sih? Nah, contohnya kita masuk ke contoh ya. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Himpunan P anggotanya adalah 135. Kemudian himpunan Q anggotanya adalah 2468. Pertanyaannya, adakah anggota himpunan P yang ada dalam himpunan Q atau sebaliknya? Ayo perhatikan. P itu 135, Q itu 2468. Tidak ada kan ya? Nah, karena tidak ada, jadi himpunan P dan himpunan Q disebut himpunan saling lepas atau saling asing. Ditulisnya seperti ini. Ini dibaca P saling lepas dengan Q. Karena tidak ada anggota himpunan P yang ada di dalam Q maupun sebaliknya. Q juga tidak ada yang dalam P. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, himpunan yang sama. Seperti apa sih himpunan yang sama? Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada himpunan P yang anggotanya adalah 246, kemudian ada Q yang anggotanya adalah 462. Nah, di sini tampak sekali kan? Apakah ada anggota himpunan P yang ada dalam himpunan Q atau sebaliknya? Nah, ada semuanya. Iya enggak? 246 ada di Q. Yang 462 di Q juga ada di P. Nah, kalau seperti itu, berarti himpunan P yang termuat dalam himpunan Q dan sebaliknya, maka himpunan P dan himpunan Q disebut dua himpunan yang sama. Jadi P sama dengan Q. Simpulannya, dua himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Kita lanjutkan yang ketiga. Himpunan ekuivalen. Seperti apa himpunan yang ekuivalen? Nah, perhatikan di sini ada himpunan P, anggotanya adalah A, B, C, D, E. Kemudian di sini ada Q, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tampak bahwa NP sama dengan NQ. Maksudnya apa sih NP? NP itu adalah jumlah anggota P. Ada berapa? 5. Sama dengan NQ, jumlah anggota Q ada 5 juga. Nah, banyaknya anggota himpunan P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q, maka P dan Q disebut ekuivalen. Nah, sehingga dua himpunan P dan Q disebut ekuivalen jika NP sama dengan NQ. Paham ya? Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah operasi himpunan. Nah, di dalam himpunan ada operasinya, tapi berbeda dengan yang bilangan. Kalau bilangan ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kalau himpunan tidak seperti itu. Nah, apa saja? Yang pertama adalah irisan dua himpunan. Jadi operasi himpunan itu yang pertama adalah irisan. Apa itu irisan? Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang menjadi anggota B yang dilambangkan dengan A irisan B seperti ini. Jika ditulis dalam notasi A irisan B sama dengan X sedemikian elemen atau anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Ya. Jadi irisan itu kalau cara mudahnya, misalnya irisan himpunan A dan himpunan B, anggota A yang ada di anggota B gitu. Jadi mereka yang mempunyai anggota yang sama itu berapa saja, itu irisan. Nah, kemudian yang kedua, gabungan dua himpunan. Jadi himpunan semua anggota A atau himpunan B itu merupakan gabungan himpunan A dan B dilambangkan seperti ini.
Maaf, ini B-nya B besar ya harusnya ya. Nah, ini harusnya B besar. Karena himpunan dinotasikan sebagai dilambangkan huruf besar. Nah, dilambangkan A gabungan P ditulis dalam notasi seperti ini. A gabungan B itu X sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Bedakan. Irisan itu kata penghubungnya dan, kalau gabungan itu penghubungnya atau. Bedanya apa sih dan atau gitu. Ternyata dan atau itu berbeda, ya tidak. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan lihat. Selanjutnya, ini masih kurang. Harusnya N ya. Nah, NA gabungan B, jadi jumlah himpunan A digabung dengan B, itu cara mencarinya adalah dengan cara NA kurangi N irisan A dan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, jadi ada contoh, diketahui P itu anggotanya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 5 dengan X elemen bilangan cacah atau anggota bilangan cacah. Dan Q anggotanya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 8 di mana X adalah bilangan prima. Tentukan P irisan Q dan P gabungan Q. Nah, untuk menentukan itu berarti kita harus cari dulu anggota P-nya itu siapa saja. Kita akan cari bilangan cacah yang kurang dari sama dengan 5. Berarti berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ikut karena ada sama dengannya, ya tidak? Sehingga jumlah himpunan P-nya ada 6. Ada 6 kan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya Q-nya. Q adalah bilangan prima yang kurang dari 8. Berarti apa saja? 2, 3, 5, 7. Ada berapa? Ada 4. Jadi N Q-nya ada 4. Nah, kita akan mencari P irisan Q. Nah, P irisan Q itu yang sama. Di mana P punya, Q juga punya. Berarti berapa saja? 2, ya kan? Sama kan? 3, ya kan? 5. Sehingga P irisan Q ada 2, 3, 5. Sehingga jumlahnya ada 3. Paham ya? Jadi ketika ditanyakan P irisan Q berarti siapa aja? 2, 3, 5. Kalau ditanyakan jumlahnya berarti jumlahnya ada 3. Lanjut, P gabungan Q. Nah, gabungan bedanya irisan. Kalau irisan itu yang P punya, Q punya. Kalau gabungan digabung semuanya. Ya, digabung semuanya. Yang double nggak usah ditulis double, salah satu saja. Berarti ketika P ini digabungkan dengan Q berarti anggotanya menjadi ada 0, 1 yang urut ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kita tuliskan semuanya di sini sehingga jumlah irisan P dan Q ada 7. Ada 7 apa 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Atau bisa kita tuliskan ketika misalnya ditanyakan NP gabungan Q bisa diperoleh dengan rumus ini. Kalau mau langsung dihitung tadi seperti ini boleh, pakai rumus juga boleh. Rumusnya NP ditambah NQ dikurangi NP irisan Q. NP-nya berapa? 6. NQ-nya berapa? 4. Dikurangi 3 sehingga 7. Hasilnya sama. Ini 7, ini juga 7. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Selisih atau difference dua himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya dari A tetapi bukan anggota dari B. Nah, dinotasikan dengan A dikurangi B seperti A min B. Atau A garis miring B, ini B-nya B besar ya. B besar. Nah, jadi dibaca selisih A dan B. Nah, A min B dinotasikan seperti ini. X elemen A di mana ini juga kurung kurawal. Nah, A min B itu sama dengan X anggotanya di mana X sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen dari B. B min A sebaliknya. Jadi kalau B min A itu X elemen B bukan anggota A. Jadi yang anggotanya B bukan anggotanya A. Kalau ini yang anggotanya A bukan anggotanya B. Nah, contohnya misalnya
Diketahui A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, B itu 1, 3, 5. Tentukan A min B dan B min A. Nah, gimana? Yang pertama dulu A min B. A min B berarti ada di A, tidak ada di B, gitu kan? Nah, berarti siapa yang ada di A tapi nggak ada di B? Ini kan ada di A, ada juga di B, berarti bukan. Ini ada di A, ada di B nggak? Enggak, berarti 2, ya kan? 3 ini ada di A, ada di B juga, berarti enggak, bukan hasilnya. Ini 4, ada di A, ada di B enggak? Enggak, berarti A min B hasilnya 2 dan 4. Paham ya? Sekarang kebalikannya, B min A ada di B, tidak ada di A. Ada di B 1, berarti bukan, ya kan? 3, bukan. 5, iya, berarti B min A sama dengan 5. Sampai sini jelas? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah komplement suatu himpunan. Komplement suatu himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S, tetapi bukan anggota A. Dapat dituliskan dengan notasi seperti ini. A komplement, ini bacanya A komplement ya. Dimana anggotanya adalah X, sedemikian sehingga X itu anggota himpunan S dan X itu bukan anggota himpunan A. Nah, contohnya diperhatikan itu. Contohnya diketahui S. S itu adalah bilangan asli kurang dari 6. B itu adalah bilangan prima kurang dari 5. Tentukan komplement dari A. Komplement dari A ya. Harusnya komplement dari B. Oke, ini berarti diganti saja ini A ya. Nah, ini A. A adalah bilangan prima kurang dari 5. Nah, tentukan komplement dari A. Nah, kita lihat di sini S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B-nya bilangan prima kurang dari A-nya, maksudnya A, bilangan prima kurang dari 5. Berarti berapa saja? 2 dan 3. Nah, A komplement yang ditanyakan A komplement. Berarti anggota S yang tidak ada di A. Berarti siapa saja? Jadi jangan milih 2 dan 3 karena ada di A. Kalau A-nya adalah 2 dan 3 berarti A komplement selain ini. Tapi anggota S berarti berapa? 1, 4, 5 gitu. Cara mencari komplement. Nah, kita lanjut. Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Nah, ada soal seperti ini. Dari 40 siswa SMP, ternyata ada 20 orang senang olahraga, 15 orang senang kesenian, dan 10 orang senang keduanya. Yang pertama pertanyaannya adalah tunjukkan persoalan di atas dalam diagram Venn. Yang kedua, ada berapa orang siswa yang senang olahraga saja? Kemudian ada berapa orang yang senang kesenian saja? Dan ada berapa orang siswa yang tidak menyenangi olahraga maupun kesenian? Nah, kita akan gambarkan dengan diagram Venn. Kita misalkan dulu ya. Nah, misalnya di sini A itu adalah siswa yang senang olahraga. Kemudian B adalah siswa yang senang kesenian. Yang senang olahraga berapa? 20. Berarti NA sama dengan 20. Kemudian yang senang kesenian 15. Berarti NB sama dengan 15. Nah, kalau digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Persegi panjang, kemudian di dalamnya ada A dan B gitu kan. A tadi olahraga, B itu kesenian. Nah, gini. Karena ada pernyataan gini, 15 orang menyukai di mana ini? Ini 10 orang senang keduanya. Berarti antara himpunan A dan B punya irisan. Nah, di sini punya irisan. Nah, kita akan isi kotak-kotak ini, tempat-tempat ini dengan apa saja. Ayo kita identifikasi bersama-sama. Nah, di sini sudah didata ya. Ini sebenarnya bukan data sebenarnya. 20 senang olahraga. Ya enggak? Belum tentu ke-20 orang ini tidak senang dengan kesenian gitu. Jadi misalnya si A itu suka olahraga dan seni, ya kan? Berarti ketika ada gurunya mendata yang suka olahraga, si A juga iya. Ketika gurunya mendata
seni, si A juga iya masuk ke dalam situ gitu kan. Nah, jadi 20 orang ini belum tentu senang olahraga saja gitu. Yang 15 orang ini belum tentu senang seni saja gitu. Yang jelas ada 10 orang yang senang keduanya ternyata. Ya, ketika ada 10 orang yang senang keduanya, berarti 10 orang ini didata dalam olahraga juga, didata dalam seni juga, gitu kan. Nah, kita akan pilih, kita akan tentukan untuk pertanyaan yang ini. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan ini, 10 orang senang keduanya. Nah, artinya di sini kita isi dengan 10 ya tidak, karena senang keduanya. Nah, terus yang senang dengan olahraga. Yang senang dengan olahraga itu 20, tapi di dalam 20 itu ada yang suka dengan seni juga, ya kan? Sudah keisi 10, berarti yang di sini yang suka olahraga saja berapa sih? Gitu kan? Berarti tinggal dikurangi. 20 dikurangi 10 sama dengan 10, ya kan? Karena jumlah ini kan 20. Cocok kan dengan soalnya? Ini 10, ini 10. Nah, ini 10 ini diperoleh dari mana? Ya tinggal 20 ini dikurangi dengan 10. Ya kan? Nah, yang A sini mesti 20 jumlahnya. Terus yang B. Yang B itu yang suka kesenian ada 15, sudah kepakai 10. Berarti sisanya di sini berapa? Tinggal dikurangi kan? 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Nah, berarti jumlah siswanya kalau dihitung ada 10, ada 10, ada 5, ada berapa? 25. Nah, padahal jumlah siswa total ada 40. Berarti yang tidak menyukai keduanya ada berapa? Nah, nanti kita cari di sini di luar, berarti yang tidak menyukai ya berarti tinggal 40 dikurangi 10 dikurangi 10 dikurangi 5. Hasilnya adalah 15. Oh, berarti yang tidak menyukai keduanya ada 15 siswa. Tinggal kita isi di sini. Yang menyukai olahraga saja berarti 10 siswa. Yang menyukai kesenian saja berarti ada 5 siswa. Yang tidak menyukai kesenian maupun olahraga berarti ada 15 siswa. Nah, seperti itu. Semoga sudah jelas semuanya ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Nah, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kalian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Nah, jangan lupa juga kerjakan tugas dengan benar, dikerjakan pada hari itu juga, sehingga nanti tugas tidak menumpuk terlalu banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.